Keuskupan Timika yang resmi berdiri pada tanggal 18 April 2004 merupakan salah satu dari 5 keuskupan yang terdapat di tanah Papua. Keuskupan Timika merupakan pemekaran dari Keuskupan Jayapura. Uskup John Philip Saklil, PR, menjadi uskup pertama yang menggembalakan umat lebih kurang 99.328 jiwa di 27 paroki dengan luas area 102.892 km persegi atau hampir seluas Pulau Jawa. Keuskupan Timika membentang dari pantai selatan sampai utara Teluk Cendrawasih, memiliki alam yang bervariasi, dataran rendah, dan wilayah pantai berupa hutan rimba yang masih perawan dan rawa-rawa. Sungai-sungai yang mengalir di daerah pegunungan, dataran tinggi yang merantai dari Petowai Buru hingga Puncak Jaya yang bersalju. Tidak semua wilayah bisa dimasuki dengan jalan darat. Masih banyak wilayah ditempuh dengan menggunakan pesawat Cessna. Paroki Bomomani adalah salah satu dari 29 paroki di Keuskupan Timika. Tidak mudah untuk menempuhnya melalui jalan darat. Ada dalam wilayah Mapia yang punya tingkat kesulitan misi tertinggi setelah wilayah Moni Puncak Jaya. Paroki pedalaman di wilayah Dekenat Kamu Mapia memiliki umat 2.753 orang yang sebagian besar bersuku Me berdialek Mapia, tersebar di 7 stasi di Gunung Gemunung antara 600 sampai 1.773 meter dari permukaan laut. Ada begitu banyak keterbatasan di wilayah pedalaman ini. Peradaban yang jauh dari kehidupan layak, kemiskinan masih merajalela, kekerasan, perang antar suku adalah pemandangan yang tak asing lagi. Pendidikan berada di titik terendah. Mati kekurangan gizi dan minimnya kesehatan menjadi hal yang biasa. Di sanalah, sejak tahun 2004, imam-imam Keuskupan Agung Jakarta berkarya. Diawali oleh Romo Johan Ferdinand PR, pelayanan di Paroki Bomomani menjadi wujud solidaritas misioner Keuskupan Agung Jakarta. Karya pun menggerakkan umat Keuskupan Agung Jakarta untuk turut dalam solidaritas itu melalui pelbagai bantuan dan doa-doa. Karya misi terus berlanjut dengan diutusnya Romo Michael Wisnu Agung pribadi. Saya tinggal di Papua, lebih jauh lagi ke dalam, yaitu di Pegunungan Mapia. Di sana masih banyak sekali hutan-hutan, gunung-gunung, bahkan tidak semua tempat dapat ditempuh dengan mobil. Merasa tersisih, merasa kecil, merasa ditinggalkan, itu ada. Tetapi baru belakangan ini, kasih seorang bapa hadir melalui figur seorang uskup. Kehadiran Bapak Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Ignatius Suharyo ke Papua, itu sungguh membangkitkan semangat dalam diri saya.
Bapa yang seringkali menjadi sebutan kedekatan kita dengan Tuhan, hadir dalam pribadi Bapak Uskup. Ia tidak meninggalkan saya. Dan pada saat itulah satu kelegaan besar datang kepada saya. Saya menjadi lebih bersemangat, lebih ingin membagikan diri kepada masyarakat dan umat yang ada di sana. Kehadiran saya dibutuhkan untuk meneguhkan. Kehadiran saya melambangkan dan menjadi perpanjangan tangan dari Yesus Sang Bapa sendiri. Sebagaimana saya telah diteguhkan, kini saya pun terpanggil untuk meneguhkan mereka. Bapak Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Suharyo pun sungguh sangat perhatian dengan karya misi ini. Salah satu bentuk perhatian itu adalah beliau sendiri datang melakukan kunjungan pastoral selama lebih kurang 2 minggu ke Keuskupan Timika, khususnya ke pelosok-pelosok wilayah paroki Bumumani. Surga itu ada mulai sekarang. Kalau masyarakat semakin sehat, kita sudah mencicipi surga. Kalau masyarakat semakin pandai, kita juga sudah mencicipi surga. Kalau masyarakat damai, itulah surga di dunia ini. Lanjut. Saya hanya mau mengatakan 1-2 hal. Yang pertama, kita semua adalah putra-putri Allah yang sama. Meskipun saya dari Jakarta, yang lain dari Manado, bapak-bapak, mama-mama, anak-anak dari Bumumani, semua sama, anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, Allah itu mencintai kita, tidak membenci kita, tidak mengutuk kita, tidak mendatangkan malapetaka kepada kita. Ia mencintai kita, Ia Maha Rahim, kasih setianya tanpa batas. Dan beliau pun mengutus Romo Kesaryanto untuk ikut karya misioner bersama Romo Michael. Misi domestik melakukan banyak terobosan untuk mengembangkan sumber daya umat yang hidup dari hasil bercocok tanam. Pengetahuan budaya agraris yang terbatas dari tingkatan budaya pramu ini membuat umat yang mulai bertani ini hidup dalam kondisi kemiskinan struktural yang cukup memprihatinkan. Misi antara lain
memperkenalkan pabrik tahu, revitalisasi kebun kopi dan pengolahannya, pemeliharaan ayam potong, karya transportasi, distribusi sembako, dan pemanfaatan air untuk energi listrik. Melakukan pelayanan pendidikan formal maupun informal seperti Bina Tani. Karya pastoral juga sangat menekankan katekese dan pembinaan kader gereja untuk membangun basis-basis pelayanan iman umat secara mandiri. Marilah kita bekerja sama, saling meneguhkan sebagai saudara untuk membangun masyarakat yang semakin bersaudara dan semakin sejahtera. Tuhan memberkati. Pelayanan paroki dilakukan dengan mengunjungi stasi-stasi yang jaraknya berkilo-kilometer. Di pusat paroki kini telah berdiri megah gereja Santa Maria Menerima Kabar Gembira. Menjadi salah satu tanda pula bagaimana umat Jakarta mengambil bagian dalam karya misi domestik Gereja KAJ untuk membangun keimanan dan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, biar nanti langit terbelah, aku Papua. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Oh, tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan.